dulu tahun 2010 kalau salah. Saya pernah merencana hibrid antara PLTS dengan PLTB. Sampai sekarang masih berjalan itu di Pantai Baru, Yogyakarta. Yang membuat 8. Dulu saya penelitiannya melalui SDM. Bukan penelitian, ya pekerjaan lah. Nah, konsepnya seperti ini. Ini dari PV-nya, turbin sistem, sampai ke baterai, ke panel beban. Nah, di panel beban ini digunakan untuk sebenarnya untuk bikin es batu rancangan awalnya. Jadi daya listriknya, karena listriknya belum ada, karena itu di pantai, dibuat daya listrik untuk bisa membuat ini es batu konsumsi para nelayan. Tapi bukan nelayannya juga sebenarnya tidak banyak. Tapi diutamakan untuk kepariwisataan di Pantai Baru. Akhirnya konsepnya seperti ini. Terus semua energi yang dapat diperoleh berasal dari matahari. Terus matahari di sini. Matahari radiasinya juga cukup tinggi. Terus energi angin tidak langsung. Jadi di sini saat kita meneliti pengukuran awal itu ya, kebetulan aja pas data yang didapat energi anginnya bagus. Kalau matahari dijamin karena dia terus menerus kecuali di saat hujan aja. Di sana ada penyimpanan baterai. Penyimpanan baterai sehingga bisa digunakan untuk buat es batu yang untuk konsumsi para nelayan dan konsumsi untuk pariwisata di sekitarnya. Sampai sekarang berjalan. Cuma masih kadang PLTB ini yang menjadikan masalah angin itu adalah kontinuitas aliran anginnya yang kurang bisa yang konstan, kurang bisa konstan. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang blank. Itu angin. Pantai-pantai selatan itu angin sebenarnya besar. Mungkin di Papua juga anginnya besar ya Pak Anton. Di sana. Ada beberapa titik Pak. Ya. Nanti kalau ada kesempatan saya tunjukkan itu boleh juga itu buat penelitian mahasiswa. Bagus dicek anginnya seperti apa, karena angin ini kadang-kadang kalau giliran berhenti benar, berhenti benar tanpa ada angin. Betul Pak. Angin di atas, kalau nggak di atas di bawah, nggak di atas. Memang ada upaya angin itu bisa diarahkan melalui proses kehutanan. Bisa itu diproses ke sana. Jadi kayak dibikin corong terarah nangkap angin, tapi dengan hutan. Ya, kemungkinan di Papua potensi banget kan banyak gunung-gunung ya Pak ya. Di sana. Gunung-gunung, sungai-sungai yang bisa diarahkan. Jadi Indonesia memang sebenarnya angin berpotensi, tapi sayangnya kontinu anginnya kurang bagus lah. Tidak seperti kayak di Amsterdam. Kalau di Amsterdam kan dia anginnya benar-benar terus menerus.
sehingga potensi untuk pembangkit listrik itu tidak pernah henti. Nah, di Indonesia itu angin bisa, akhirnya dengan cara dengan hibrid dengan yang lain. Pertama kalau matahari mungkin agak kontinu ya. Nah ini pemanfaatan angin, ada dua bentuk tenaga yang sepenuhnya mekanik, listrik memanfaatkan sebagai ide. Dari berdasarkan World Wind Energy Association, sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi angin yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 gigawatt, menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Ini menurut data kecil ya masih. Spanyol, Cina merupakan negara terdepan dalam penguatan energi angin. Terus diharapkan juga pada tahun 2010 total kapasitas pembangkit tenaga angin menjadi lebih besar lagi harapannya. Energi angin dunia ini seperti ini. Dari kecil sampai naik. Tapi Indonesia tidak terlalu banyak. Di tengah potensi angin melimpah di kawasan ini di Indonesia ya. Angin Indonesia. Total kapasitas terpasang dalam sistem konversi energi angin saat ini kurang dari 800 kW. Di seluruh Indonesia, 5 unit kincir angin pembangkit berkapasitas sekitar sekian sudah dibangun. Tahun 2007, 7 unit dengan kapasitas sama menyusul dibangun di 4 lokasi, yaitu Pulau Selayar, Sulawesi Utara, dan Nusa Penida, Bali, Nusa Bangka Belitung. Mungkin daerah sana mungkin potensi sekali. Terus mengacu pada kebijakan energi nasional, maka PLTB itu ditargetkan mencapai 250 megawatt pada tahun 2024. Itu adalah ditargetkan oleh Badan Energi Nasional. Harapannya itu tahun 2025. Mudah-mudahan bisa terjadi. Angin implementari disebabkan oleh pemanasan yang lebih besar pada permukaan bumi dan kekuatan utara dan selatan. Terus angin lokal ada 2 mekanisme. Pertama dari perubahan panas antara daratan dan air. Ini syarat dan kondisi angin yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Ini ada syarat-syarat kondisi alam daratan, angin tenang, asap, parus, nah ini bisa dibaca. Tapi kalau yang bawah ini angin tornado berbahaya, terlalu tinggi, bagaimana menampungnya juga. Nah ini potensi, ini masih potensi. Jumlahnya 929 gigawatt, baru 0,5 gigawatt yang termanfaat. Artinya apa potensi? Secara angin besar, secara geofisika atau meteorologi geofisika itu sepertinya besar. Tapi memang pemanfaatannya yang tidak mudah karena penempatannya, karena kondisionalnya, karena lingkungannya, dan macam-macam. Tapi pada dasarnya di wilayah Indonesia bisa karena mempunyai kecepatan angin itu 3 sampai 5 meter per detik. Tapi kecil. Nah ini yang masih kecil Indonesia ini. Ya, anginnya kecepatannya masih kecil. Selain itu di Indonesia ini sudah kecepatan anginnya termasuk kecil dan kontinuitas anginnya itu tidak merata.
berubah-ubah. Kadang-kadang kenceng, kadang-kadang pelan, kadang-kadang tinggi gitu. Jadi tidak merata sebagaimana yang diharapkan.